Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Sarahadi dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila. Mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sebaiknya kita pahami dulu kehidupan Indonesia pada masa lampau. Nah, kita seperti yang sudah diketahui bahwa pada masa lampau Indonesia pernah ada pada beberapa fase atau zaman, yaitu zaman sejarah awal. Zaman sejarah awal ini dikenal juga dengan istilah zaman purba. Selanjutnya ada zaman kerajaan Nusantara. Saat ini berkembangnya kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Sebelumnya ada zaman penjajahan, kita kenal ada beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu ada Portugis, selanjutnya Belanda dan Jepang. Ada yang terakhir di zaman kebangkitan nasional. Nah, dari mulai zaman kebangkitan nasional ini Indonesia mulai sedikit demi sedikit melangkah menuju negara yang merdeka. Seperti itu kita lihat seperti perkembangan zaman itu bagaimana nilai-nilai Pancasilanya. Jadi sejak zaman dahulu sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila ini bukan lahir begitu saja, melainkan nilai-nilainya sudah tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga para ahli menyebutkan bahwa Pancasila ini memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Maksudnya apa yang digali dari bumi Indonesia sendiri? Maksudnya Pancasila ini nilai-nilainya itu memang real, memang nyata, ada berkembang di dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi nilai-nilai itu memang diambil dari sari-sari kehidupan yang ada pada setiap zamannya. Setiap zaman yang ada di Indonesia pasti memiliki nilai-nilai Pancasila. Itu mengapa para ahli menyebutkan bahwa Pancasila ini memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Yang pertama ada zaman purba. Masuk ke zaman sejarah awal yang bisa kita sebut dengan istilah zaman purba. Zaman sejarah awal ini sudah nampak kehidupan ataupun nilai-nilai dari Pancasila pada kehidupan sejarah awal ini. Dibuktikan dengan adanya pertama yang sudah ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan pada zaman ini nampak pada sarana upacara keberagamaan seperti nekara atau gong, terumbu yang pada saat ini mereka menggunakan kepercayaan itu sebagai sistem kepercayaan yang digunakan pada zaman sejarah awal adalah animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme adalah percaya terhadap roh nenek moyang. Dan dinamisme ini percaya terhadap benda-benda keramat. Nah, sistem ini kepercayaan yang dianut pada masyarakat yang berada ataupun yang hidup pada masa-masa sejarah awal. Kalian bisa lihat gambar di samping ini merupakan contoh dari peralatan yang digunakan untuk melakukan upacara keagamaan. Ada nekara, ini kalian bisa lihat seperti inilah bentuk-bentuk dari peralatan yang mereka gunakan untuk upacara keagamaan. Selanjutnya sudah berkembangnya nilai kemanusiaan dilihat dari lukisan-lukisan yang ada di dinding goa. Lukisan-lukisan yang ada di dinding goa itu menceritakan tentang kehidupan masyarakat pada zaman dulu, yang bagaimana mereka saling tolong-menolong, bagaimana mereka saling berinteraksi kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti karena zaman dahulu markas mereka menggunakan untuk membukukan harinya, yang
yang menggunakan pahat-pahatan di dinding gua seperti itu. Terakhir, pada zaman awal ini ada nilai persatuan, kerakyatan, sampai keadilan sosial juga sudah ada, tercermin dari kehidupan yang damai makmur pada masa kerajaan Tarumanegara, Kutai, dan Kalingga sekitar abad ke-5. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kehidupan masyarakat pada saat itu sudah damai, adil, makmur, otomatis pasti sudah terciptanya ataupun terlaksananya persatuan, kerakyatan, sampai keadilan sosial seperti itu ya. Yang kedua yaitu zaman Kerajaan Nusantara. Masuk pada zaman Kerajaan Nusantara, pada masa Kerajaan Nusantara kita bisa lihat nilai ketuhanan dan nilai keadilan sosial sangat menonjol. Tiga nilai lain Pancasila, tiga nilai Pancasila yaitu kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik pada masa Kerajaan Nusantara. Bisa kita lihat dari cerita-cerita yang ada di buku-buku sejarah bagaimana kehidupan pada masa Kerajaan Nusantara pada saat itu. Sudah adanya persatuan setiap kerajaan-kerajaan, terus kehidupan rakyatnya juga sudah damai, aman, sentosa. Yang ketiga adalah zaman penjajahan. Masuk pada zaman penjajahan, perang kemerdekaan yang seorang tokoh di setiap daerahnya membuktikan bahwa dengan nilai ketuhanan yang kuat, pada pahlawan pun berjuang untuk mengangkat nilai kemanusiaan dan persatuan. Ketuhanan dalam penjajahan pada saat itu tidak terlepas karena saat kita sedang melawan penjajah, kita juga dapat melupakan kodrat kita sebagai manusia, yaitu beribadah. Jadi proses perlawanan kita terhadap penjajah kita imbang dengan kita berdoa meminta bantuan terhadap Tuhan. Selanjutnya, setiap orang, setiap tokoh yang menjadi pemimpin setiap daerahnya, mereka sudah menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Kenapa ini dibuktikan? Kepada mereka mau menjadi seorang pemimpin, otomatis mereka memikirkan agar ada yang di daerahnya bisa hidup dengan tenang, damai. Memang maka mereka mau mewujudkan ataupun menyelenggarakan nilai kemanusiaan ini karena pada zaman penjajahan kehidupan kita tidak sedamai pada kehidupan saat ini. Selanjutnya, para tokoh pemimpin perjuangan di setiap daerah, mereka juga mau mewujudkan nilai persatuan. Para penjajah itu tidak lagi menjajah agar kita Indonesia ini bisa bersatu lagi dari Sabang sampai Merauke. Inilah nilai-nilai Pancasila yang sudah ada di kehidupan pada zaman penjajahan. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan. Seperti itulah kalian bisa lihat di samping ini ada beberapa pemimpin yang dipimpin oleh setiap daerahnya. Itu ada Pangeran Diponegoro, ini memimpin daerah Jawa. Selanjutnya ada Cut Nyakdem yang dipimpin di daerah Aceh. Tidak hanya Jawa dan Aceh, setiap daerah dari Sabang sampai Merauke itu ada pemimpinnya, yang dimana pemimpin itu sekarang diangkat menjadi pahlawan nasional. Zaman yang keempat adalah zaman kebangkitan. Sekarang kita lanjut pada zaman yang terakhir. Sekarang kita masuk ke zaman kebangkitan nasional. Jadi pada tahun 1942 Jepang itu datang menghentikan Belanda sebagai penjajah. Pada saat Jepang datang ke Indonesia membawa slogan 3A. Apa itu slogan 3A? Yaitu mereka mengatakan bahwa Jepang itu adalah pelindung Asia. Selanjutnya Jepang cahaya Asia, dan terakhir
Jepang pemimpin Asia. Inilah slogan yang mereka bawa untuk masuk ke Indonesia. Jadi dengan slogan ini kita percaya bahwa karena kita sama-sama berasal dari Asia, otomatis Jepang ini enggak akan berbuat sama seperti apa yang dilakukan Belanda di Indonesia. Namun semua salah, ternyata tujuan Jepang masuk ke Indonesia itu sama-sama untuk menjajah. Jadi bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk mereka, karena kita kenal bahwa Jepang ini dikenal sebagai dengan kekejamannya saat sedang berada di Indonesia. Jadi berjuang untuk merdeka berarti menegakkan nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Sama seperti zaman sebelumnya, tetap harus menegakkan nilai kemanusiaan dan persatuan agar kehidupan kita itu bisa seimbang. Seperti manusia-manusia yang pada umumnya, manusia-manusia yang ada di negara lain, manusia yang bebas akan tidak dikekang oleh bangsa lain, dan bangsa kita bisa bersatu. Jadi semua itu menunjukkan bahwa nilai Pancasila memang berasal dari nilai-nilai bangsa yang sudah ada sejak lama. Jadi nilai Pancasila yang ada pada zaman kebangkitan nasional ini yaitu adalah nilai kemanusiaan, nilai persatuan. Nah, kalian sudah tahu tadi Indonesia terdiri dari 4 perkembangan zaman, yang mana setiap zamannya itu ada nilai-nilai Pancasila yang hidup, sehingga para ahli mengatakan bahwa Pancasila itu memang digali dari bumi Indonesia. Pada setiap zamannya, yang nomor 1 zaman sejarah awal, nomor 2 zaman kerajaan Nusantara, nomor 3 zaman penjajahan, dan nomor 4 zaman kebangkitan nasional. Ini dia kita masuk kepada alur dari kelahiran Pancasila. Pertama, kita harus ingat dulu bahwa Indonesia pada saat itu pernah dijajah. Yang terakhir menjajah kita adalah negara Jepang. Oleh Jepang menjajah kita selama 3,5 tahun. Tanpa kita sadari juga kita tidak pungkiri bahwa Jepang itu membantu kita untuk melaksanakan proses kemerdekaan sampai lahirnya Pancasila ini, yang mana Jepang pada saat itu membantu kita untuk membentuk BPUPKI. Bagaimana prosesnya kita bisa merdeka dan mengalahkan Jepang pada saat itu? Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Kita tahu bahwa ada 2 kota Jepang yang dibom oleh sekutu, yang mana yang dibom itu adalah kota Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota ini dibom oleh sekutu, yang sehingga mengakibatkan Jepang pada saat itu berada pada posisi yang sulit dan lemah. Pada saat itu Jepang mengatakan bahwa Indonesia bahwa mereka akan membantu Indonesia untuk merdeka. Jadi balasannya kita harus berada di pihak Jepang pada saat itu. Jadi Jepang ini merangkul Indonesia dan dia membuktikan omongannya untuk membantu Indonesia merdeka dengan membentuk BPUPKI. Apa itu BPUPKI? BPUPKI adalah salah satu organisasi bentukan Jepang yang dimana dia bertugas untuk membantu Indonesia mempersiapkan seluruh hal-hal yang dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia. Kepanjangan dari BPUPKI ini sendiri adalah Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang di mana bahasa Jepang dari BPUPKI ini adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI ini dia terdiri dari anggotanya ada beberapa orang yang berasal dari Indonesia dan orang yang berasal dari negara Jepang.
Di BPUPKI ini membentuk dan merancang dasar-dasar negara. BPUPKI dia pernah melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Ini adalah sidang resmi mereka. Ada juga melaksanakan sidang tidak resmi, itu 1 kali. Sidang tidak resmi ini dilaksanakan pada masa reses atau masa berhentinya masa istirahat antara sidang pertama dan sidang kedua. Yang sidang resmi ini jadi pada saat itu BPUPKI merancang dasar-dasar negara. Dalam proses perencanaan dasar negara ini menimbulkan begitu banyak problematika ataupun perbedaan pendapat, terutama pada saat ada perbedaan pendapat antara yang ada di dalam sila pertama. Pada saat itu sila pertama tidak berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, melainkan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi ada suatu peristiwa mengapa dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam proses perumusan dasar negara, ada 3 tokoh yang menyuarakan ataupun berpidato mengenai dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Soepomo, dan yang ketiga Soekarno. Dari tokoh ini mengemukakan mengenai dasar negaranya. Dasar negara dari Soekarno ini diterima pada saat itu Soekarno mengemukakan ataupun menyampaikan dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga 1 Juni ini diperingati sebagai Hari Pancasila karena pada saat itulah Pancasila lahir. Tadi sudah dijelaskan bahwa BPUPKI telah melaksanakan sidang sebanyak 2 kali, dan yang terakhir ini Pancasila itu lahir dalam sidang pada tanggal 1 Juni 1945. Atas pendapat dari inilah rentetan atau alur peristiwa dari kelahiran Pancasila. Harus kita pahami, membahas mengenai proses merancang dasar negara itu perlu kita ketahui bahwa dasar negara kita ini adalah Pancasila. Dijadikannya sebagai dasar negara Republik Indonesia. Untuk membentuk suatu rumah maka membutuhkan suatu pondasi. Kita membutuhkan sebuah pondasi untuk membentuk suatu rumah, sehingga Indonesia juga membutuhkan dasar negara yang akan dijadikan sebagai sebuah pondasi untuk membentuk negara. Pasti kalian sering melihat bagaimana orang membangun rumah. Sebelumnya orang itu membangun rumah megah, pasti dia menggali tanah dulu, dan disitulah mereka akan menanam pondasi. Kalau pondasinya kuat, akan kuatkanlah rumah itu. Ini seperti negara, kalau dasar negara itu kuat maka akan kuatlah negara itu. Dasar negara itu diibaratkan sebagai suatu pondasi negara. Jadi kita harus memiliki dasar negara yang kuat untuk membentuk negara yang hebat. Mengenal lebih jauh mengenai BPUPKI. Nah, kita berkenalan dengan BPUPKI karena dalam proses perencanaan dasar negara ini adalah alur ataupun buah tangan yang dibahas oleh organisasi BPUPKI. BPUPKI ini dia dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Ya, dibentuk oleh Jepang. Pada saat itu Jepang berjanji mau membantu Indonesia merdeka, dan Jepang menepati janjinya dengan membentuk BPUPKI. Seperti itulah selanjutnya BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, adalah orang Indonesia, dan jumlah anggota BPUPKI ini adalah 69 orang, yang dimana di dalam 9 orang ini terdiri dari orang Indonesia dan orang Jepang. Selanjutnya BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 Mei
di Gedung Chow Sang-in. Gedung Chow Sang-in ini sekarang sudah berubah nama menjadi Gedung Pancasila yang berada di Jakarta. Selanjutnya kita sudah melaksanakan sidang 2 kali. Ini BPUPKI sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini membahas mengenai dasar negara. Nah, pada tanggal 29 tersebut mengemukakan mengenai dasar negaranya. Pada tanggal 29 Mei adalah Muhammad Yamin, selanjutnya pada tanggal 31 Mei adalah Soepomo, dan pada tanggal 1 Juni adalah Soekarno. Jadi, antara ketiga ini rumusan yang diterima adalah rumusan dari Soekarno, sehingga Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni. Jadi, pada pembukaan sidang pertama Rajiman ini adalah Ketua BPUPKI bertanya apakah dasar negara yang akan digunakan jika Indonesia ini merdeka nantinya. Pada saat itu banyak hal yang didiskusikan dalam sidang BPUPKI tersebut, yang juga dihadiri oleh para tokoh agama seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama serta Kiai Bagus Hadikusumo dari perwakilan Muhammadiyah. Para tokoh nasional berpidato di kesempatan tersebut, diantaranya adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 dan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Inilah proses kelahiran dari BPUPKI. Jadi saat Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila, jadi Soekarno itu mengusulkan 5 dasar dan baru dikasih nama Pancasila itu atas saran dari seorang temannya yang ahli bahasa, yang mana arti dari Pancasila itu panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Seperti itu. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 ini semua peserta sidang BPUPKI sepakat dengan istilah dari Pancasila itu. Kemudian pada tanggal itu dijadikanlah sebagai hari lahirnya Pancasila, yang dimana masih kita peringati pada setiap tahunnya. Ini yang menjadi usulan para tokoh yang dikemukakan menurut Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Soepomo pada tanggal 31 Mei yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, keadilan rakyat, dan dasar negara. Menurut Soekarno pada tanggal 1 Juni yaitu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua internasionalisme atau berkemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai perumusan dari Pancasila. BPUPKI kita sudah membahasnya pada sebelumnya. Jadi BPUPKI itu sudah sepakat bahwa Pancasila ini akan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia yang akan dirilis nanti pada saat adanya beberapa orang yang dipilih untuk merumuskan Pancasila ini. Untuk mendata kira-kira ide-ide apa saja yang akan dijadikan sebagai dasar negara. Kita mengenal
adanya 9 orang yang ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang akan dijadikan sebagai isi dari Pancasila. Kesembilan orang ini dikenal dengan namanya Panitia 9. Kalian bisa lihat foto ini. Yang foto ini adalah foto dari Panitia 9. Ini mereka kira-kira seperti inilah kondisi pada saat rapat untuk merumuskan kata-kata yang akan dijadikan isi Pancasila ini. Siapa saja ke-9 orang itu? Yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Jamil, keempat Ahmad Syabari, kelima A.A. Marami, keenam Abdur Bakar Muzakir, 7 Agus Salim, yang kedelapan Abi Kusuno Trijokso, dan yang ke-9 Abdul Wahid Hasim. Inilah ke-9 orang tersebut dan ini disebut juga dengan Panitia 9. Ini dia Panitia 9. Ini masih proses dalam perumusan Pancasila. Kita masuk ke dalam diskusi perumusan. Jadi pada saat itu anggota Panitia 9 ini berasal dari kalangan yang berbeda, sehingga bagian dari mereka menyampaikan pendapat dari kalangan agama dan sebagiannya lagi menyampaikan pendapat dan dengan pendekatan dari kebangsaan. Jadi pada saat itu istilahnya ada 2 kubu, dan kubu agama dan pupuk kebangsaan ataupun nasionalis. Nilai ketuhanan ini sangat penting untuk menjadi bagian dari dasar negara Indonesia. Lalu sepakatilah Indonesia ini menjadi negara kebangsaan, bukan negara agar tak, namun dengan nilai ketuhanan menjadi sila pertama. Jadi pada saat itu golongan agama dan golongan kebangsaan itu sudah menyepakati. Mereka yang pertama golongan agama, mereka punya pemikiran bahwa perlu dasar agama ketuhanan itu sangat penting. Bagi orang yang ada di pendekatan kebangsaan, menurut mereka perlu dasar kebangsaan agar diterima semua umat karena yang ada di Indonesia inilah berbagai macam agamanya. Namun mereka ini sudah ada kesepakatan yang disepakati, yang dipilih karena ketuhanan yang Maha Esa ini akan dijadikan sebagai sila yang pertama, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke kesepakatan dari Piagam Jakarta. Jadi Soekarno ini mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Inilah usulan dari Soekarno pada tanggal 1 Juni. Jadi Panitia 9 ini sepakat mengubah urutannya, merubah urutan itu dan membuat rumusannya. Inilah tugas dari Panitia 9 yang membuat suatu rangkaian kalimat ataupun kata-kata yang dijadikan sebagai isi dari Pancasila, yang diambil berdasarkan pendapat ataupun usulan dari Soekarno. Seperti itulah Soekarno inilah urutan yang dikemukakan oleh Soekarno. Yang pertama kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Namun pada saat itu Panitia 9 zakat untuk mengubah urutan dari yang disusun kan Soekarno ini, yang dimana jadikanlah sebagai urutan pertama itu adalah ketuhanan, dijadikan sebagai sila yang pertama dibuat oleh Panitia 9. Kemanusiaan tetap menjadi sila yang kedua. Persatuan mencangkup kebangsaan ini menjadi sila yang ketiga.
kerakyatan yang mencakup kemusyawaratan atau demokrasi menjadi sila yang keempat, dan keadilan ataupun kesejahteraan menjadi sila yang kelima. Itulah isi dari Piagam Jakarta pada saat itu. Dari diskusi panitia 9 ini dicantumkan di dalam Piagam Jakarta. Kalian bisa lihat di alinea keempatnya bagaimana ini disampaikan yang terakhir. Namun pada saat itu sila pertama ini masih perdebatan. Pertamanya itu masih berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluknya. Nah inilah, namun pada sila kedua, 3, 4, sampai 5 itu sudah fix, sudah diterima oleh semua kalangan yang ada di sila yang pertama ini ada di dalam Piagam Jakarta. Kemudian merubah ke atas berkas dasar kesepakatan yang dirubah menjadi bunyinya Pancasila yang sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Tolong like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.